pengen tahu banget, mungkin teman-teman yang punya anak seumuran Kaiden juga di Indonesia sudah melakukan hal seperti itu gitu. Ini Mama Kaiden udah siapin bahan-bahan untuk bikin sop ayam sayurnya. Ini tinggal kita koreksi rasanya, kalau kurang garam atau kurang apa. Oh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat sore dari Spanyol. Sore ini Mama Kaiden udah ada di dapur karena mau memasak makan malam. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh masak sop ayam sayur gitu ala aku. Dan banyak teman-teman yang komen hari itu saat videonya tayang, Mama Kaiden share resepnya dong. Sebenarnya aku pernah share resepnya, cuman seperti yang teman-teman tahu, aku kan upload video itu setiap hari. Dalam 1 bulan itu aku upload video mungkin 25-27 video gitu kali ya. Jadi itu banyak banget, kayak almost impossible untuk nemuin ya. Susah. Jadi ini dia, aku mau share resepnya lagi teman-teman. Resep sop ayam ini cocok banget untuk bocil gitu, karena kita suka banget. Terus apalagi suamiku, apalagi sekarang kita ada di musim gugur yang suhunya itu udah nggak panas banget seperti summer. So makanan-makanan yang berkuah itu udah bisa kita makan sekarang guys, udah bisa kita nikmatin. Terus rencananya juga aku tuh pingin potong rambut sebenarnya guys. Sebenarnya begitu panjang banget sih teman-teman. Tapi aku tuh pingin potong rambut, bukan pingin mendekin, tapi pingin dibentuk aja teman-teman. Karena aku pingin rambut aku tuh panjang. Aku selalu suka dengan rambut panjang. Tapi karena tahun lalu aku pingin nyoba something different, pingin sesuatu yang beda, jadi aku potong tuh segini. Pendek banget. Tapi saat baru-baru potong tahun lalu tuh aku a bit regret segitu, kayak nyesel. Tapi suamiku selalu mensupport, selalu memberikan, Hani jangan khawatir, rambut kan numbuh. Jadi ya udah, kamu juga cantik pakai rambut dengan rambut segitu, dengan gaya rambut yang seperti itu saat itu. Akhirnya alhamdulillah setelah 1 tahun ini udah segini guys rambutku sekarang. I don't know, let's see. Ini biasanya rencana terus banyak kegiatan. Jadinya suka tertunda. Itu baru rencana teman-teman. Ini Mama Kaiden udah siapin bahan-bahan untuk bikin sop ayam sayurnya. Gampang banget teman-teman. Yang pastinya kita akan membutuhkan ayam. Jadi ayamnya itu diungkep dulu. Ini Mama Kaiden udah diungkep ayamnya. Untuk kita bertiga sekali makan itu cukup banget dengan 2 paha ayam bagian atas ini. Terus di sini ada bawang bombay. Terus ada bawang putih, ada wortel, ada kentangnya pakai 2. Ini wortelnya juga ukuran besar. Kalau teman-teman wortelnya agak kecil bisa dimasukin 2. Terus juga di sini aku pakai bawang prei, tapi ini opsional. Aku juga biasanya kadang-kadang nggak pakai bawang prei kalau lagi nggak ada di rumah, karena bawang prei ini juga bukan sesuatu yang selalu standby di dalam kulkas guys. Terus untuk bumbu-bumbunya lainnya ada garam pastinya. Terus juga ada apa ini namanya, merica atau lada. Terus di sini aku juga pakai setengah bungkus kaldu bubuk gitu guys, rasa ayam. Terus untuk sayuran lainnya aku pakai brokoli dan juga kembang kol nih dia. Gitu teman-teman. Oke guys, Mama Kaiden akan motong-motong bawang dulu karena itu adalah hal yang pertama kita akan tumis. Setelah itu baru kentang, wortel, dan bawang prei-nya juga bersama bawang-bawangan. Ini karena ayamnya udah mateng, jadi akan aku masukin kayak hampir-hampir terakhir gitu. Yang paling terakhir itu pastinya brokoli dan kembang kol, karena dia cepet banget matangnya, nggak perlu yang lama-lama dimasak. Jadi setelah ayam masuk nanti baru brokoli dan kembang kolnya masuk. Ini aku bikin versi nggak pedasnya biar bocil Kaiden, nak bujang bisa makan. Udah gitu suamiku juga kan alhamdulillah sekarang udah bisa makan pedas, tapi level pedasnya itu belum seperti aku guys, belum sepro aku gitu. Jadi ya udah, nanti biasanya kalau untuk bikin pedas aku selalu tambahin sambal lagi di piring aku sendiri. Gitu teman-teman. Oke guys, langsung aja kita mulai masak.
Oke guys, bahan-bahan semuanya udah masuk, tinggal ayamnya ini yang belum masuk dan brokoli dan juga kembang kol. Ini kita akan suwir dulu ayamnya. Nah ini dia guys, ayamnya udah langsung kesuwir sendiri kan, enak banget. Kalau realnya nyuwir ayam tuh kayak gini doang. Oke, ini sekarang akan kita masukin ke dalam nih kentang dan wortel yang udah kita tumis tadi. Ini sengaja ayamnya aku suwir, kentangnya aku potong kecil-kecil, begitupun wortelnya biar nanti kalau kita nyendok itu dalam satu sendok itu kebawa semua guys. Ada kentangnya, ada wortelnya, ada bawang-bawangnya, ada ayamnya. Jadinya satu sendok yang perfecto, yang lengkap, yang komplit gitu teman-teman. Dan nggak ribet makannya untuk Kaiden juga. Semuanya tinggal hap. Oke guys, ini udah 3 menit. Aku masukin air sampai dia semuanya tenggelam. Nah, kita kasih air seperti ini teman-teman. Sekarang kita masak sampai dia mendidih. Oke teman-teman, kita tinggal tunggu airnya mendidih, nanti baru kita masukin brokoli dan juga kembang kolnya yang udah aku potong-potongin di sini. Jadi tadi dia ada yang lebih besar, yang lebih kecil, jadi aku potong dia nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga kayak gini contohnya. Jadi seukuran kayak gini semua nih guys, kurang lebih. Tuh, begitupun kembang kolnya. Ini kembang kolnya lebih sedikit dibandingkan brokolinya, nggak tahu kenapa satu pak itu lebih banyak brokolinya dibandingkan kembang kol. Jadi guys, aku mau cerita sedikit. Kemarin itu Kaiden kan sekolah. Nah, terus pulang sekolah aku dikasih selebaran. Ini dia mengenai bahwa Kaiden akan, nggak hanya Kaiden, oke? Jadi semua TK di usia 5 tahun itu mereka akan excursion alias kayak study tour. Gitu. Itu adalah hal yang sangat normal karena tahun lalu Kaiden juga study tour. Jadi normalnya di setiap tahun pelajaran itu ada 2 study tour yang deket sama study tour yang jauh. Kalau kemarin Kaiden 2 study tour itu yang pertama Kaiden study tournya ke sinema alias ke bioskop. Terus yang kedua itu ke Valencia. Jadi sekitar jaraknya itu 80 km gitu dari sekolahnya gitu teman-teman. Tapi itu pulang pergi jam 9, pulang jam setengah 5 sore. Terus tahun ini itu Kaiden akan study tour, katanya sih bakalan ke sinema lagi alias ke bioskop lagi. I don't know when, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi, I don't know, let's see. Belum ada pengumuman yang lebih jelas. Jadi pas waktu aku di Itali, itu ada rapat wali murid bersama guru, membicarakan tentang rencana aktivitas atau planning atau apa aja yang perlu kita lakukan orang tua murid sepanjang tahun pelajaran 2023-2024 ini gitu teman-teman. Salah satu ini juga dibicarakan tentang excursion alias study tour di tahun ini yang rencananya mau ke sinema lagi atau ke bioskop, dan ini yang satu lagi yang jauhnya nih guys. Jadi anak-anak akan ke Valencia lagi. Ini dia ke kota ini namanya, ke kota ini jaraknya berapa ya coba? Jaraknya 80 km juga. Jadi perjalanan ini akan dilakukan di bulan terakhir sebelum sekolah berakhir, sebelum akhir tahun pelajaran, sebelum kenaikan kelas. Kita di sini memang sudah dikasih tahu supaya orang tua siap secara dana, karena dananya yang diminta adalah 100 sampai 110 euro. Kira-kira ini masih estimasi guys, jadi sekitar 100 sampai 110. Biar orang tua siap, karena itu memang bukan uangnya sedikit untuk banyak orang. Dan normalnya ini sih bisa dibayar 2 kali normalnya teman-teman. Tahun lalu sih begitu. Pas waktu keluar kota Kaiden, tapi nggak nginep. Jadi 100 euro itu sekitar 1,7 juta sampai 1,8 ke 1,9 juta gitu teman-teman. Terus aku tanya saat aku belum terima surat ini, jadi kan pas waktu aku nggak bisa datang saat rapat wali murid, itu normalnya 1 jam kemudian ada orang tua murid yang nulis di grup orang tua murid. Semua rekapan isi dari informasi-informasi dari rapatnya itu selalu ditulis di grup gitu teman-teman. Biar orang-orang tua murid yang nggak bisa datang, mungkin kerja atau berhalangan dan lain-lain, seperti kita kemarin contohnya kita lagi di luar negeri. Saat aku tahu, aku langsung tanya ke Kaiden mau study tour lagi nih tahun ini, aku bilang gitu.
Terus kata Kaidan, oh iya kemana mah tahun ini? Terus nanti Kaidan kayaknya bakalan ke sinema lagi, ke bioskop. Terus satu lagi Kaidan juga bakalan nginep. Karena Kaidan mau keluar kota sama teman-teman Kaidan. Kata Kaidan, aku nggak mau tidur tanpa mama. Meskipun Kaidan tidur di kamarnya, tapi maksudnya berbeda atap gitu ya teman-teman. Aku nggak mau tidur tanpa mama, tadi itu. Terus Kaidan nggak mau ikut, aku nggak mau ikut. Terus gimana, ya udah aku di rumah aja, kata dia gitu. Saat Kaidan ngejawab, aku nggak yang ngambil decision, oke, Kaidan nggak ikut karena Kaidan nggak mau, yaudah Kaidan nggak ikut gitu. Nggak, hari itu nggak langsung kayak gitu. Tapi ternyata saat aku menerima surat ini, jadi berangkat study tournya itu di hari ulang tahun Kaidan dan pulangnya itu keesokan harinya. So pertama Kaidan yang nggak mau, yang kedua sekarang mamanya juga yang nggak mau guys, karena aku pingin menghabiskan waktu ulang tahun anakku sama anakku gitu. Kalau misalnya maksudnya Kaidan harus sekolah, oke, gitu kan, kita masih ketemu gitu, kita masih bisa potong kue, nyanyi, celebrate ulang tahun Kaidan sorenya gitu. Tapi kalau seharian Kaidan nggak pulang, besok baru pulang, itu aku nggak bisa. So ini kayak 100% Kaidan nggak bakalan ikut. Saya orang tua dari murid bernama Kaidan gitu. Kita bisa silang mengizinkan atau tidak untuk ikut study tour gitu. Jadi aku tidak akan mengizinkan. Jadi Kaidan nggak ikut gitu teman-teman. Kalau misalnya study tour ini tidak jatuh di hari ulang tahun Kaidan, kalau menurut aku pribadi, ini opini aku pribadi ya teman-teman. Menurut aku untuk anak usia 5 tahun itu berlebihan gak sih guys kalau harus nginep? Aku nggak tahu sih guys, menurut aku kayak dia terlalu kecil gitu untuk dibawa nginep. Mungkin mental aku belum siap guys, apalagi ditambah aku benar-benar belum pernah sehari pun tidur di berbeda atap sama Kaidan. Selalu guys, meskipun kita beda kamar, misalnya di rumah waktu Indonesia atau di hotel gitu ya, sama keluarga aku, saudara aku, kita masih tetap di atas satu atap gitu. Mungkin beda kamar, tapi satu atap gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa menitipkan anaknya ke kakak ipar, ke tantenya, atau ke mertua gitu, terus ya udah teman-teman bisa, iya anak-anak lagi nginep di mertua gitu. Karena aku di sini nggak bisa nitip juga ke mertua-mertuaku, tinggalnya 1000 kilometer. Jadi, I don't know. Aku belum bisa guys. Coba teman-teman komen di bawah gimana sih menurut pendapat teman-teman tentang anak usia 5 tahun study tournya keluar provinsi dan nginep. Aku pengen tahu banget, mungkin teman-teman yang punya anak seumuran Kaidan juga di Indonesia sudah melakukan hal seperti itu gitu. Maksudnya dengan usia 5 tahun itu udah nginep juga study tournya. I don't know. Coba teman-teman komen di bawah biar aku ada apa ya, ada sudut pandang lain gitu loh mengenai hal ini. Ataupun teman-teman juga yang belum punya anak, belum menikah, mungkin juga punya pendapat tentang ini, bisa komen di bawah di kolom komentar. Oke guys, ini dia udah mendidih sopnya, airnya. Sekarang akan aku masukkan ini sayur-sayurannya yang belum masuk, brokoli dan kembang kol. Ini kita akan rebus 5 menit lagi, ya udah matiin apinya guys. Dia sebentar banget masak brokoli dan kembang kol ini. Oke teman-teman, ini dia apinya baru aja aku matiin. Pemandangannya seperti ini. Mantul banget, lihat guys. Ini tinggal kita koreksi rasanya, kalau kurang garam atau kurang apa, teman-teman tinggal ditambahin aja. Lebih baik kurang garam dibandingkan keasinan guys, nanti kalau keasinan pusing cara ngurangin garamnya gimana. Kita lanjut lagi ngevlognya nanti di jam makan malam. Guys, sambil nunggu jam makan malam, ini Mama Kaidan mau cemilan sore dulu alias merienda. Kaidan lagi merienda susu pakai sereal, sedangkan aku ini bikin roti bakar pakai keju susu. Pakai pisang juga dalamnya tuh guys. Pisangnya aku bakar juga biar dia wangi. Tuh. Mantul guys, selamat 9 sore. Many hours later. Ini udah jam waktunya makan malam. Ini dia sopnya. Mantul banget. Aku juga tadi ngerebus telur beberapa untuk suamiku yang pengen telur juga. Aku sih kayaknya nggak bakal pakai telur lagi karena ini menurut aku udah cukup banget. Oke guys, selamat makan malam. Oke sayang. Nah ini dia punya Mama Kaidan guys, akan aku kasih sambal dan juga bawang goreng momsi pastinya. Terus yang ini punya Kaidan dan ini punya suamiku. Tuh dia, ini telur rebusnya, ada roti baget dan juga mayones juga. Selamat makan malam.
Vale. Pues échale Ah, picante. you try first. Normally is always have little spicy. But... Ini bawang gorengnya harus yang banyak guys, kayak gini. Bawang goreng Momsi, teman-teman yang mau order seperti biasa tinggal klik di kotak deskripsi di bawah. No pica nada, ¿no? ¿No? Échale, mamá. Échale más. No. Más, mamá. Pero que se disuelva, no una cuchara a todas. Échale más, mamá. Échale. Échale más, mamá. Échale. Picante, vamos. Es bueno, mamá. Uno. Panas nggak? Beden? Oke guys, bismillah. Kita akan makan. Mantap. Ya. Pedasnya pas. Mira, mamá, mira, mira, mamá, mira. Tapi kamu, Cong? Mira, mamá, mira, mira. Lo que voy a hacer. Mamá, se ha metido en la bañera, mamá, y no le gusta. Ya. Mantul banget guys. Y se ahoga. Pedasnya pas. No se ahoga. Pas bikin meler. Pas untuk bikin meler. Seger, ringan, bergizi karena banyak sayurannya. Ada ayamnya juga. Suamiku kepedesan sekarang. Tadi minta sambal yang banyak, yang banyak. Apalagi tadi tuh aku meriandanya kan cukup berat. Pakai roti bakar, pisang, keju susu. Jadi makanan ini tuh ringan, tapi pas gitu. Mantul guys. Buah. Mamá, ¿me traes un tenedor? Oh. Buah. Picante, mamá, ¿eh? I told you. Little. Nggak bisa berkata-kata guys. Pedas, enak. Segar. Señor. Nah, macam picante ahí. Udah kepedesan begitu, nggak berhenti uah-uah. Más, mamá. No, así está Como bien. antes. Ya está. Kita tambahin bawang goreng. Ya. Una zanahoria. ¿Qué es eso? No voy a probarlo. Fuego puro, mamá. Mamá,
Toma. Jadi guys, warna kuning dari sopnya ini, aku nggak pakein kunyit sama sekali. Jadi kuningnya itu dari ayamnya, karena ayamnya kan aku ungkep dulu gitu sebelum aku masak sop. Dan ayamnya itu udah kuning dari bumbu ungkepan ayamnya guys, yang aku kasih kunyit. Tapi sop-sopnya itu nggak aku kasih kunyit. Lain kan nak? Bisa habis 2 piring guys sampai aku makan. Está muy rico. En serio, está muy rico, está muy rico. Ayan. Oke guys, kalian juga makannya habis. Semuanya habis, alhamdulillah mantap. Kalau teman-teman recook masakan ini, sop ayam sayur ala Mama Kaiden, jangan lupa tag aku di Instagram, tag aku atau komen di kolom komentar di video-video aku di YouTube. Gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Adios. ¿Qué haces este niño? ¿Quieres hamburguesa ahora?